Assalamualaikum, halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Di video kali ini kita akan belajar tentang trik menentukan KPK dan FPB menggunakan tabel. Adik-adik silakan simak baik-baik ya, agar kalian benar-benar bisa memahaminya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Nomor 1, tentukan KPK dan FPB dari 16 dan 28. Ya, kali ini kita akan menentukan KPK dan FPB dalam satu tabel. Ya, baik, untuk mengerjakan tabelnya kita perlu bilangan prima untuk bilangan pembaginya ya. Nah, seperti biasa kakak akan menuliskan, mengingatkan kembali bilangan prima contohnya adalah angka 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya ya. Nah, ini bilangan prima adalah patokan kita untuk menentukan bilangan pembaginya ya. Baik, sekarang kita akan membagi angka 16 dan 28 ya. Yaitu dengan angka 2 terlebih dahulu ya, yaitu angka 2. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 28 dibagi 2 hasilnya 14. Nah, adik-adik, karena bilangan 2 ini bisa dibagi oleh angka 16 dan 28, maka kita akan lingkari. Nah, mengapa dilingkari? Nanti kita akan menentukan FPB-nya ya. Oke. Kemudian sisa angka 8 dan 14 ya. Kita akan bagi 2 lagi adik-adik ya. Yaitu 8 dibagi 2 4, 14 dibagi 2 7. Jika bisa dibagi kedua bilangan, maka angka 2-nya kita lingkari. Ya, ini berarti menandakan bilangan 2-nya adalah hasil FPB-nya ya. Baik, angka 4 dan angka 7 sisanya kita akan bagi 2 lagi adik-adik ya. Karena angka 2 bisa dibagi 4 ya. 4 dibagi 2 2, 7 dibagi 2 tidak habis dibagi, maka turunkan angkanya 7. Nah, untuk angka 2 yang ketiga ini tidak kakak lingkari. Mengapa? Karena angka 2 di posisi ini tidak bisa membagi kedua bilangan sebelumnya ya. Jadi kita tidak lingkari ya. Baik, angka 2 dan angka 7 sisanya ya adik-adik ya. Kita bagi 2 lagi. 2 dibagi 2 1, 7 dibagi 2 tidak bisa ya, tidak habis dibagi, maka kita turunkan. Nah, ini juga kakak tidak akan lingkari karena hanya satu angka yang bisa dibagi 2, yaitu 2 yang tadi ya. Nah, sekarang sisa bilangannya 7 ya, karena 1 sudah habis ini. Kita bagi dengan 7. 1 turunkan karena sudah selesai, 7 dibagi 7 1. Nah, untuk kali ini kita harus tuntaskan menjadi angkanya 1 ya, karena kita mencari KPK-nya juga pada tabel ini. Nah, adik-adik, coba perhatikan tabelnya ya. Ada bilangan pembagi yang kakak lingkari dan yang tidak kakak lingkari ya. Seperti yang kakak sampaikan sebelumnya, yang kakak lingkari ini adalah untuk menentukan FPB-nya karena kedua bilangannya bisa dibagi. Untuk menentukan KPK pada tabel ini, keseluruhan angka pada bilangan pembaginya, baik yang dilingkari ataupun yang tidak dilingkari. Ya, jadi otomatis kita sudah menemukan KPK dan FPB-nya dalam satu tabel ya adik-adik. Ya, cukup mudah ya.
Satu tabel bisa menentukan KPK dan FPB-nya. Nah, sekarang kita akan tulis ya KPK-nya dulu. KPK-nya terlebih dahulu. KPK-nya sama dengan yaitu semua bilangan ya, baik yang dilingkari dan yang tidak dilingkari. Kita tuliskan ya, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7 ya. Oke. 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 artinya 2 pangkat 4. Jadi adik-adik juga harus menulisnya dengan angka berpangkat ya, dikali 7. 2 pangkat 4 artinya 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, yaitu sama dengan 16 dikali 7 sama dengan 112. Maka KPK dari 16 dan 28 adalah 112 ya. Nah, ini baru KPK adik-adik. Sekarang kita akan tentukan FPB-nya. Cukup mudah ya. Ini sudah ada terlihat langsung FPB-nya yang kakak lingkari tadi. Itu berarti angka atau bilangan untuk FPB-nya ya. FPB-nya adalah yang dilingkari angka 2 ya. 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka FPB dari 16 dan 28 adalah 4. Ya. Bagaimana adik-adik? Cukup mudah ya caranya. Dalam satu tabel kita bisa menentukan KPK dan FPB-nya. Ya. Oke, sekarang kita ke nomor 2 ya. Untuk lebih memahaminya lagi kita melihat contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, kakak berikan 3 bilangan ya untuk menentukan KPK dan FPB-nya. Tentukan KPK dan FPB dari angka 10, 22, dan 42 ya. Jadi ada penambahan 1 bilangan. Nah, seperti yang sebelumnya atau di nomor 1 ya, untuk mengerjakan KPK dan FPB pada tabel ini kita menggunakan bilangan prima dalam menentukan bilangan pembaginya ya. Kita mulai dengan angka 2 terlebih dahulu ya, berarti bilangan prima yang terkecil yaitu kita bagi 2. 10 dibagi 2, 5. 22 dibagi 2, 11. 42 dibagi 2, 21. Karena angka 2 ini bisa dibagi dengan ketiga bilangan ini, maka angka 2-nya ini kakak lingkari. Ya, nanti angka 2 ini adalah sebagai FPB-nya ya. Sudah paham ya adik-adik ya? Mengapa kakak lingkari? Baik, sisa bilangan 5, 11, dan 21. Nah, sekarang kita akan membagi bilangannya dengan angka 3 ya. Nah, 5 dibagi 3 tidak habis dibagi, maka kita turunkan angkanya 5. 11 dibagi 3 juga tidak habis dibagi, maka kita turunkan angkanya 11. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Angka 3 ini kakak tidak lingkari. Mengapa? Karena angka 3 ini tidak bisa membagi ke 3 bilangan yang ini ya, 5, 11, dan 21. Oke, berarti angka 3 yang di sini tidak bisa nanti masuk ke dalam angka FPB-nya atau hasil FPB-nya. Sisa bilangan 5, 11, dan 7 kakak akan bagi dengan bilangan 5 ya. 5 dibagi 5, 1, 11 dibagi 5 tidak habis dibagi, turunkan angkanya. 7 dibagi 5 juga tidak habis dibagi, maka turunkan angka 7. Angka 5 ini tidak kakak lingkari karena sama seperti angka 3 ya. Angka 5-nya tidak bisa dibagi dengan bilangan sebelumnya ya.
Oke, sekarang kita akan membagi dengan bilangan 7 ya, berurutan dari yang terkecil hingga terbesar ya bilangan pembaginya. Dibagi 7, 1 turunkan karena sudah selesai, 11 dibagi 7, turunkan 11 karena tidak habis dibagi, 7 dibagi 7, 1. Ya, angka 7-nya pun tidak kakak lingkari ya. Oke. Selanjutnya kita akan bagi dengan bilangan 11 ya. 1 turunkan karena sudah selesai, 11 dibagi 11, 1, 1 turunkan karena sudah selesai. Ya, jadi memang untuk menentukan KPK dan FEB kita harus menyelesaikan dengan angka 1 terakhirnya ya, 1, 1, dan 1. Nah, adik-adik coba amati pada tabelnya. Adik-adik pasti sudah bisa ya menentukan mana KPK-nya dan mana FPB-nya ya. Dalam satu tabel kita bisa menentukan KPK dan FPB-nya. Kakak mulai dari menentukan KPK-nya ya. Ingat ya adik-adik, untuk menentukan KPK-nya pada tabel ini berarti semua bilangan yang ada di kolom bilangan pembagi, baik yang dilingkari ataupun yang tidak dilingkari. Ya, kita tulis yang dilingkari 2. Kita tuliskan 2 dikali 3 dikali 5 ya, dikali 7 dikali 11 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 dikali 11. Hasilnya adalah 2310. Jadi KPK-nya adalah 2310. Sekarang kita tentukan FEB-nya ya. FEB-nya yang dilingkari bilangannya. Yang dilingkari yaitu angka 2 saja, maka FEB-nya adalah 2. Tuh, seperti itu adik-adik ya. Cukup mudah caranya ya. Jika adik-adik menemukan soal, menentukan KPK dan FEB menggunakan tabel, bisa langsung terlihat hasilnya pada tabel di kolom bilangan pembagi. Nah, demikian adik-adik pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita berjumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.